Nah, kalau kita melihat tadi ya penjelasan-penjelasan atau poin-poin umum tentang animisme, itu sebuah fenomena yang apa namanya yang menjelaskan bahwa ada kekuatan-kekuatan yang sangat esensial, yang sangat substantif yang berada di sekitar manusia, melekat di berbagai objek yang ada di sekitar, atau saya menyebutkan subjek lain ya, yang berada di subjek lain selain manusia, dan itu kekuatan itu berasal dari roh, atau diyakini itu sebagai roh-roh orang yang sudah mati dan hadir kembali. Kemudian ada proses pemujaan. Proses pemujaan terhadap roh itu. Kalau kemudian tadi ada benar reinkarnasi. Reinkarnasi itu kalau dalam tradisi Buddhism itu kan tumimbal lahir gitu ya. Jadi terlahir kembali dari sesuatu, dari alam tertentu ke alam lain dengan wujud yang berbeda. Tetapi orang yang meyakini reinkarnasi tidak pernah melakukan pemujaan kepada substansi yang terlahir kembali, terlahir kembali, terlahir kembali. Tidak ada pemujaan. Yang dipuja adalah sesuatu yang lebih suci, lebih supreme. Karena yang lahir kembali itu bukan yang dipuja, tetapi rohnya manusia itu sendiri. Kalau di animisme memang roh-roh yang manusia yang sudah mati, roh luhur, tetapi itu ada proses pemujaan. Sementara dalam reinkarnasi yang dipuja tetap konsep-konsep Tuhan yang diyakini pada masing-masing orang yang meyakini reinkarnasi dalam agama. Sehingga ini sesuatu yang berbeda, Mbak Nazila ya. Sesuatu yang berbeda. Intinya ada proses apa namanya offerings ya, sesaji, persembahan, baik persembahan itu dengan hasil bumi, dengan hewan atau bahkan dengan manusia. Dan manusia pun dipilih biasanya yang perjaka maupun yang perawan, karena di situ ada nanti satu buku khusus yang membahas tentang blood sacrifice, tentang persembahan darah. Itu ada khusus kenapa harus perawan dan kenapa harus perjaka. Itu lain waktu lah nanti akan kita diskusikan. Kenapa harus perawan? Oh nggak boleh orang yang sudah tua gitu ya, dicekal gitu, di persembahan itu kok nggak boleh gitu. Kenapa harus perawan dan perjaka? Itu ada intinya pada konsep kesucian. Intinya pada konsep the sacred. Di situ. Maka nanti kalau teman-teman membaca banyak diskusi-diskusi tentang bagaimana konsep korban dalam Yahudi dan Islam, sejarah awalnya kan Ismail kan. Tetapi kalau nanti dalam konteks korban dalam agama-agama, memang yang paling ini ya dalam Kristiani ya, karena itu sangat sudah. Nanti banyak Freud sendiri sudah menjelaskan, wah itu nanti dikritik habis-habisan. Tapi diskusi tentang fenomena Yahudi dan Nasrani, kenapa kalau Yahudi itu Ishak yang akan disembelih Ibrahim. Dalam Al-Quran itu Ismail yang akan disembelih Ibrahim. Tetapi keduanya kan masih berjaga. Gitu ya. Belum menikah gitu ya. Belum menikah. Nah, ini nanti pembahasannya sampai ke situ. Tapi intinya itu Mbak Nazila ada konsep pemujaan. Ada konsep pensucian, kultus terhadap roh itu. Kalau reinkarnasi kan tidak, yang dipuja kan Tuhan ya, bukan roh orang yang mati.